Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Abdul Ghafur SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi. Semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiansyah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2A dengan akhiran NIM 10. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tujuan pendidikan yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Ali Imran ayat 137-139, lalu pada surat Al-Hajj ayat 40-41, dan yang terakhir dalam surat Al-Fat ayat 28-29. Baik, langsung saja kita materi yang pertama, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, artinya adalah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Terdapat nilai-nilai pendidikan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dari ayat ini. Sebagaimana yang saya baca dalam tafsir Tarbawi karya Anwar Al-Baz, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah yang memiliki pemikiran, akal, dan kebebasan dalam hidup ini harus senantiasa beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu jin dan manusia, agar kita tunduk, patuh, dan taat serta menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini secara tersirat memberikan pesan penting tentang tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang taat dan tunduk khususnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, melatih manusia memahami dan mengenal Allah, dan juga dalam konteks pendidikan membuat manusia menjadikan dirinya itu taat dan tidak berbuat buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, artinya sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Lalu pada ayat 138, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu pada ayat 139, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Selanjutnya terdapat nilai-nilai pendidikan pada surah Ali Imran ayat 137-139 adalah pada tafsir Tarbawi karya Anwar Al-Baz menyebutkan bahwa pada ayat 137 disinggung tentang perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Maksud dari orang yang mendustakan rasul-rasul di sini adalah seperti kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Qarun, Haman, dan lain-lain. Perintah memperhatikan orang yang mendustakan rasul-rasul memiliki tujuan sebagai pembelajaran dan contoh kepada orang yang beriman, agar tidak terjerumus pada kesalahan yang diperbuat oleh umat terdahulu, sehingga menyebabkannya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memiliki anjuran untuk mempelajari sejarah sebagai refleksi sehingga manusia tidak jatuh pada kesalahan yang sama atau kesalahan yang berulang-ulang. Lalu dalam ayat 139, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman yaitu agar tidak merasa lemah dan tidak merasa sedih juga.
Jika dimaknai dalam konteks pendidikan, berarti pendidikan bertujuan untuk memantapkan kepribadian seseorang, meneguhkan hatinya sehingga tidak mudah goyah dan terombang-ambing. Pendidikan juga bertujuan agar manusia dapat memahami dan berfokus hal-hal yang mendasar dan hakiki, tidak mudah tertipu pada hal-hal yang sifatnya semu dan pencitraan semata. Sebab pendidikan adalah pembentukan kepribadian menjadi pribadi yang utama. Kesimpulannya, tujuan pendidikan dari ayat ini adalah yang pertama, tidak mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus. Lalu yang kedua, menguatkan keteguhan hati agar tidak mudah goyah dan terombang-ambing. Lalu yang ketiga adalah membentuk kepribadian agar tangguh dan tidak mudah tertipu dengan apa yang kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami wa biya'u wa salawat wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Selanjutnya yaitu arti dari surat Al-Hajj ayat 40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Selanjutnya ayat dari 41 artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Sebelumnya, bila kita ingin memahami nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada ayat ini, kita harus tahu dulu nih ceritanya, agar kita mudah memahami apa yang dimaksud dari ayat ini. Jadi, pada awal ceritanya yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat yang diusir dari Mekah, mereka karena mendakwahkan tauhid, sehingga Rasulullah ini harus hijrah ke Madinah. Apabila penindasan dari orang-orang kafir itu tidak diantisipasi dengan perlawanan, mereka akan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan pada surah Al-Hajj ayat 40-41 adalah pada tafsir Tarbawi, karya Anwar Al-Baz. Pada ayat ini dijelaskan tentang diperbolehkannya berperang karena penindasan terhadap hak-hak asasi. Seperti contoh tadi yang saya udah kasih tahu di awal, cerita-cerita yang tadi Rasulullah itu hijrah. Jadi itu hal ini sebagai tujuan indikator dari pendidikan, yaitu menghormati dari hak-hak asasi dan gigih dalam memperjuangkannya. Tujuan dari pendidikan juga agar manusia saling menjaga kehormatan dan hak satu sama lain. Pendidikan dalam perspektif ayat ini bertujuan membentuk pribadi yang memiliki kesadaran spiritual atau kecerdasan spiritual. Hal tersebut disimbolkan dengan mendirikan sholat. Selain memiliki kesadaran spiritual, kita juga harus memiliki kesadaran dan kecerdasan emosional, serta kepekaan sosial yang disimbolkan dengan menunaikan zakat. Jadi, bisa ditarik kesimpulan, tujuan pendidikan dari ayat ini adalah yang pertama, menghormati dan menjunjung hak asasi. Lalu yang kedua, saling menjaga kehormatan satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu yang terakhir, yaitu keempat, yaitu membentuk pribadi yang memiliki kesadaran spiritual.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'i akhraja syat'ahu fazarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibuz zurra liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Selanjutnya yaitu arti dari surah Al-Fat ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Selanjutnya ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu menjadi semakin kuat, lalu menjadi semakin besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu selanjutnya terdapat nilai-nilai pendidikan pada surah Al-Fat ayat 28-29 adalah pada tafsir Tarbawi karya Anwar Albas menyebutkan bahwa pada ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan tentang sikap Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Rasulullah bersifat keras kepada orang-orang kafir dan bersifat lembut kepada orang-orang beriman. Kemudian pada ayat tersebut dijelaskan tentang bagaimana wajah orang beriman yang terdapat tanda-tanda sujud. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah wajahnya itu penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan memancarkan cahaya kebaikan. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, ayat ini menggambarkan tujuan pendidikan membentuk manusia yang penuh dengan kelembutan terhadap kebaikan, lalu yaitu tegas terhadap keburukan. Kafir pada ayat tersebut dapat dimaknai sebagai simbol dari segala jenis kezaliman, sebab pengingkaran terhadap Tuhan adalah salah satu bentuk kezaliman terbesar. Sebaliknya, iman adalah simbol segala jenis kebaikan, sebab segala jenis kebaikan itu bila tidak dilandasi dengan keimanan, jadi itu tidak ada apa-apanya. Jadi, pendidikan mengantarkan manusia untuk memiliki prinsip yang teguh, mampu mengambil sikap sesuai dengan konteks yang dihadapi, atau mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan lainnya itu berdasarkan ayat ini adalah kerendahan hati dan tidak angkuh. Pendidikan dalam ayat ini juga bertujuan melahirkan pribadi-pribadi yang menebar perdamaian, cinta, dan kasih sayang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tujuan pendidikan yang terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 56, surah Ali Imran ayat 137-139, lalu surat Al-Hajj ayat 40-41, dan yang terakhir yaitu surat Al-Fat ayat 28-29. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.